Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Alauddin Muhtarom. Bisa dipanggil Mas Aldi. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Saya di sini akan sedikit membahas mata pelajaran fikih kelas 8 tentang bab puasa. Pembahasan bab puasa ini mencakup tentang pengertian puasa, hukum atau dalil wajib berpuasa, syarat wajib berpuasa, orang-orang yang boleh meninggalkan puasa, sunnah berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan saat puasa, dan yang terakhir yakni hikmah puasa. Untuk pengertian dari puasa dibagi menjadi dua, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa sendiri, puasa berasal dari bahasa Arab, yakni asyab, yang artinya menahan. Secara istilah, yakni menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari dengan disertai niat. Untuk dalil berpuasa ada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa. Yang pertama ada Islam. Jadi jika agamanya seperti Kristen, Hindu, tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Yang kedua ada balik. Balik di sini berarti kedewasaan usia seseorang. Biasanya laki-laki atau perempuan itu kedewasaannya itu sekitar umur 15 sampai 17 tahun. Yang ketiga berakal. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk melakukan puasa. Yang keempat mampu melakukan berpuasa. Jadi orang seperti orang tua yang tidak mampu melakukan puasa tidak wajib melakukannya. Yang terakhir suci dari hadas besar. Jadi maksudnya suci dari hadas besar, yakni seperti orang haid ini tidak wajib melakukan puasa. Lanjut ada tentang rukun-rukun puasa. Yang pertama niat. Niat puasa ada udah tahu apa belum? Ya, niat puasa itu berbunyi seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Yang selanjutnya rukun dari puasa yakni menahan lapar dari waktu puasa, dari waktu imsak sampai waktu berbuka puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang boleh orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama ada orang sakit. Jika sudah sembuh harus mengqadha sesuai dengan hari yang ditinggalkan saat puasa di bulan Ramadan. Jadi semisal siapa? Rizki pada hari Senin sakit. Pada hari Senin sakit dia boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengqadha puasa Ramadan itu di lain bulan Ramadan. Yang boleh meninggalkan puasa selanjutnya ada orang musafir.
Orang musafir minimal jaraknya adalah 81 km dan harus mengkodok sesuai dengan hari yang ditinggalkan saat puasa di bulan Ramadan. Jadi misalkan si Vio mau pergi ke Jakarta dari Malang. Nah, jaraknya itu lebih dari 81 km. Berarti dia boleh meninggalkan puasa, tapi harus tetap dikodok di bulan-bulan selanjutnya. Yang ketiga ada orang sedang haid atau nifas. Nah, harus mengkodok sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Selanjutnya ada orang yang telah tua atau lemah. Bagi orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa, maka bisa menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan untuk berbuka sebanyak 1 mud. Nah, 1 mud ini beratnya sekitar 575 sampai 576 gram. Bagi orang fakir dan orang yang tidak sanggup membayar fidyah, ia terbebas dari tuntunan tersebut, yakni memberi makan tadi. Wanita yang hamil. Bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui, jika takut akan kondisi janin atau bayinya, maka diperbolehkan berbuka dan mengkodoknya. Untuk dendanya, yakni membayar fidyah setiap hari 1 mud seperti tadi orang tua. Lanjut ke sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ada makan sahur walau sedikit. Jadi meskipun biasanya ada yang tidak kuat berpuasa, biasanya makannya banyak-banyak supaya nanti siangnya tidak lapar. Nah, untuk sunnahnya itu harus makannya sedikit. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Biasanya banyak orang-orang yang melakukan sunnah ini ya karena sudah lapar. Yang keempat ada membaca doa ketika berbuka. Yang selanjutnya ada memperbanyak ibadah dan amal soleh ketika melakukan kegiatan puasa. Selanjutnya ada memperbanyak itikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Menjauhi hal-hal yang tidak baik, itu termasuk sunnah dari puasa. Ya. Selanjutnya ada memberi bukaan kepada orang-orang yang puasa, yaitu bagi-bagi takjil, itu termasuk sunnah puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja. Nah, jika kalian melakukan makan atau minum dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Kalau benar-benar ada niat membatalkan puasa dengan makan dan minum, ya biasanya dinamakan istilah Jawanya itu mokel. Terus ada muntah dengan sengaja. Ada haid dan nifas, jima atau bersetubuh pada siang hari, gila walau sebentar, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Kemudian ada mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini biasanya dilakukan sama laki-laki yang kemudian murtad, ini keluar dari agama Islam. Kemudian ada memasukkan sesuatu ke rongga tubuh dan kepala. Kemudian menyuntikkan sesuatu ke 2 lubang. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Barang siapa yang berzina pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, maka wajib bagi mereka mengkodoknya dan membayar kafaroh. Nah, ini kafaroh ini seperti denda. Kafaroh ialah membayar budak perempuan atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, maka wajib memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud. 1 mud seperti tadi ya. Seperti hal orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Selanjutnya yang dimakruhkan saat puasa, yakni berkumur-kumur secara berlebihan, tapi tidak membatalkan puasa ini. Selanjutnya mencici makanan, bersiwak setelah matahari tergelincir, bekam, suntik, mencium istri, dan sebagainya. Untuk hikmah puasa sendiri ada sarana penyucian jiwa, untuk memperkuat keinginan, membersihkan hati dan menerangi pikiran, mendidik jiwa supaya berperangai luhur, mendidik jiwa menjadi penyabar dan tahan uji, mendidik jiwa agar bisa dapat mengontrol diri, mendidik jiwa agar dapat memegang amanah sebaik-baiknya, memupuk kepedulian sosial, menjaga, memperbaiki, dan menambah kesehatan tubuh. Yang terakhir, menumbuhkan dan menyuburkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.